Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan analisis kebutuhan dan penyusunan software recruitment specification sistem booking dan antrian XYZ Barbershop. Di sini ada nama-nama kelompoknya. Oke, langsung aja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Riza. Latar belakang yaitu XYZ Barbershop merupakan usaha jasa potong rambut yang melayani pelanggan setiap hari dengan berbagai pilihan layanan seperti basic cut, haircut post wash, haircut post bird, dan full treatment. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, proses antrean yang masih dilakukan secara manual atau melalui komunikasi WhatsApp menimbulkan beberapa kendala dalam pengelolaan antrian dan pelayanan pelanggan. Pelanggan sering mengalami kesulitan untuk mengetahui kondisi antrean yang sedang berjalan serta estimasi waktu pelayanan sebelum datang ke barbershop. Selain itu, admin juga mengalami kesulitan dalam mengelola antrian pelanggan online dan walk-in secara bersamaan, terutama pada jam operasional yang ramai. Oleh karena itu, diperlukan sistem booking dan antrean berbasis web yang dapat membantu pengelolaan antrean secara lebih efektif, memberikan informasi antrean secara real-time, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Next. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pelanggan harus datang langsung atau menghubungi admin untuk mengetahui kondisi antrean. Yang kedua, pelanggan tidak mengetahui nomor antrean yang sedang dilayani secara real-time. Yang ketiga, pelanggan tidak memperoleh estimasi waktu pelayanan sebelum datang ke barbershop. Yang keempat, admin mengalami kesulitan dalam mengelola antrian pelanggan online dan waktu ini secara bersamaan. Dan yang kelima, belum terdapat sistem terpusat untuk mengelola data antrian dan status pelayanan pelanggan. Next. Tujuan pengembangan sistem. Yang pertama, mempermudah pelanggan dalam melakukan booking antrian secara online. Yang kedua, menyediakan informasi nomor antrian dan status antrian secara real-time. Yang ketiga, memberikan estimasi waktu pelayanan kepada pelanggan sebelum datang ke barbershop. Yang keempat, membantu admin mengelola antrian pelanggan online dan walk-in dalam satu sistem terintegrasi. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas pengelolaan antrian dan kualitas layanan pada XYZ Barbershop. Next. Nah, di sini ada proses bisnis saat ini as-isnya. Yang pertama itu pelanggan datang langsung atau menghubungi admin melalui WhatsApp. Yang kedua, pelanggan menanyakan kondisi antrian. Yang ketiga, admin mengecek dan memberikan informasi antrian secara manual. Yang keempat, pelanggan menunggu giliran pelayanan. Dan yang kelima, barber melayani pelanggan sesuai urutan antrian. Kendalanya, yang pertama ada informasi antrian belum tersedia secara real time. Yang kedua, pelanggan tidak mengetahui estimasi waktu pelayanan. Yang ketiga, admin harus menjawab pertanyaan antrian secara berulang. Yang keempat, data antrian online dan walk-in belum tercatat dalam satu sistem. Nah, ada proses bisnis usulan atau tubinya. Yang pertama, pelanggan booking antrian melalui website. Yang kedua, sistem menghasilkan nomor antrian. Yang ketiga, sistem menampilkan estimasi waktu pelayanan. Yang keempat, pelanggan memantau status antrian secara real-time. Yang kelima, pelanggan datang saat antrian mendekati giliran. Yang keenam, admin mengelola antrian online dan walk-in dalam satu sistem. Dan yang ketujuh, barber melayani pelanggan sesuai urutan antrian. Keuntungan sistem usulan ini, yang pertama ini ada informasi antrean tersedia secara real time. Yang kedua, pelanggan memperoleh estimasi waktu pelayanan. Yang ketiga, antrean online dan walk-in terintegrasi dalam satu sistem. Yang keempat, pengelolaan antrean menjadi lebih efektif dan terorganisir. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi. Tes, tes. Ya,
Selanjutnya, kami melakukan analisis menggunakan diagram fishbone untuk mencari akar penyebab dari permasalahan yang terjadi pada sistem antrian saat ini. Di sini, permasalahan utamanya adalah pelanggan belum mendapatkan informasi antrian dan estimasi waktu secara jelas. Lalu dari sisi manusia, pelanggan masih harus datang atau menghubungi admin, sedangkan admin juga kesulitan mengelola antrian ketika pelanggan sedang ramai. Lalu dari sisi metode, proses booking masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp, sehingga belum ada estimasi waktu dan antrian online belum terintegrasi. Lalu dari sisi teknologi, belum tersedianya sistem booking berbasis web, sehingga data antrian belum tersimpan secara terpusat dan tidak dapat ditampilkan secara real time. Kemudian, dari faktor data, manajemen dan lingkungan masih terdapat kesulitan dalam pencatatan data, pengelola kapasitas barber, serta tingginya jumlah pelanggan pada jam-jam tertentu. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan proses booking dan antrian secara otomatis. Setelah mengetahui akar penyebab masalahnya, kami melakukan analisis menggunakan metode PISIS untuk mengetahui aspek mana aja yang perlu diperbaiki. Pada aspek performance, proses antrian masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien. Lalu pada aspek information, pelanggan belum dapat melihat informasi antrian maupun estimasi waktu secara real time. Pada aspek ekonomi, admin harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjawab pertanyaan pelanggan mengenai antrian. Lalu pada aspek kontrol, belum ada sistem yang mengelola data antrian secara terpusat sehingga berpotensi terjadi kesalahan dalam pencatatannya. Lalu pada aspek efisiensi, proses pengelolaan antrian masih memerlukan banyak langkah yang masih manual. Sedangkan pada aspek servis, kualitas pelayanan menjadi kurang optimal karena pelanggan harus menunggu tanpa mengetahui estimasi waktu. Hasil, hasil analisis PSS ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem yang akan kami rancang nantinya. Lalu di sini pada penelitian ini kami menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Alasan kami memilih waterfall karena kebutuhan sistem pada studi kasus ini sudah cukup jelas sejak awal. Fitur yang dikembangkan juga tidak banyak berubah, seperti booking antrian, pengelolaan antrian, layanan, dan estimasi waktu pelayanan. Tahap waterfall dimulai dari requirement analysis, yaitu mengidentifikasi mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan analis. Selanjutnya sistem desain, yaitu membuat rancangan use case diagram, activity diagram, kelas diagram, serta struktur database. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu proses pengembangan aplikasi. Kemudian dilakukan testing menggunakan black box testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Tahap terakhir yaitu development dan maintenance, yaitu sistem digunakan serta dilakukan pemeliharaan apabila terdapat perubahan atau penambahan fitur. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional, yaitu fitur-fitur yang harus dimiliki oleh sistem tersebut. Dari sisi pelanggan, sistem menyediakan fitur registrasi, login, melakukan booking antrian, melihat nomor antrian, memantau status antrian secara real time, melihat estimasi waktu pelayanan, serta bisa membatalkan booking. Lalu kalau dari sisi admin, itu admin dapat mengelola antrian online maupun walk-in, mengubah status antrian, mengelola layanan, mengatur jumlah barber yang aktif pada hari itu, dan melihat laporan antrian. Seluruh kebutuhan fungsional ini nantinya menjadi dasar dalam penyusunan use case diagram. Selanjutnya di sini ada kebutuhan non-fungsional pada aspek operasional. Sistem dirancang berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser baik menggunakan komputer maupun smartphone. Pada aspek keamanan, pengguna harus melakukan login untuk mengakses fitur dan data disimpan secara aman. Lalu kinerja, sistem diharapkan mampu memproses data antrian dengan cepat serta dapat digunakan oleh
beberapa pengguna secara bersamaan. Sedangkan pada aspek usability, sistem dirancang dengan antarmuka yang sederhana sehingga mudah digunakan oleh pelanggan maupun admin. Lalu di sini ada use case diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Pada sistem ini terdapat dua aktor, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, booking antrian, melihat daftar layanan, memantau status antrian, dan estimasi waktu, serta juga bisa membatalkan booking. Sedangkan admin dapat login, mengelola antrian, mengelola layanan, mengatur jumlah barber aktif, dan melihat laporan. Diagram ini juga menjadi gambaran kebutuhan fungsional sistem sekaligus dasar dalam pembuatan activity diagram dan kelas diagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hansen. Terima kasih Mas Andi. Nah, selanjutnya ada activity diagram. Di sini booking antrian pelanggan ya. Pertama-tama pelanggan membuka website XYZ Barbershop, kemudian login dengan memasukkan email dan password. Di sini ada decision, apakah user valid atau tidak ini dilakukan pengecekan oleh sistem. Jika valid, maka masuk ke dalam pilih menu booking antrian, lalu mengisi nama dan nomor HP pada form booking. Lalu selanjutnya ada memilih layanan dan mengisi tanggal kedatangan. Setelah itu akan dilakukan pengecekan juga oleh sistem, mengecek data layanan, selanjutnya mengecek antrian pada tanggal tersebut, dan membuat nomor antrian otomatis. Kemudian menghitung estimasi waktu pelayanan, menyimpan data booking antrian, lalu menampilkan konfirmasi booking, dan ditampilkan ke UI pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan melihat estimasi waktu pelayanan. Nah, selanjutnya ada activity diagram kelola antrian admin ya. Di sini admin membuka website XYZ Barbershop, lalu login. Di sini juga ada decision lagi apakah user valid. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Jika valid, akan membuka menu daftar antrian. Setelah membuka menu daftar antrian, sistem menampilkan daftar antrian hari ini secara real time. Lalu admin akan memilih data antrian, mengubah status antrian, dilayanin atau dibatalkan. Jadi proses pengubahan status ini dilakukan secara manual oleh admin. Selanjutnya, setelah admin mengubah status, sistem akan menyimpan perubahan status antrian, memperbarui antrian yang sedang dilayanin, menghitung ulang estimasi waktu antrian berikutnya, menampilkan daftar antrian terbaru, lalu admin bisa melihat hasil perubahan status. Selanjutnya, berikutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini ada total 1, 2, 3, 6 tabel yang digunakan. Nah, kelas diagram ini merupakan gambaran struktur sistem yang menunjukkan hubungan antar kelas beserta atribut yang dimiliki masing-masing kelas. Pada sistem XYZ, kelas diagram dirancang untuk mengelola proses pemesanan layanan atau booking, lalu antrian pelanggan, penjadwalan barber, hingga pengaturan kapasitas barber setiap harinya. Yang pertama ada kelas user. Ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang memiliki hak akses ke dalam sistem ya, misalkan customer, nanti bisa daftar, nanti kesimpannya di table user ini, kelas user ini. Di sini juga mempunyai atribut ID user, menggunakan tipe data big integer sebagai primary key-nya,
lalu ada nama, phone, email, password, role, remember token. Jadi untuk validasi user juga remember token, lalu created add dan update add. Kelas user ini memiliki metode bookings. Nah, ini metode bookings ini untuk mengambil seluruh data booking milik pengguna. Lalu ada metode isAdmin untuk mengecek apakah pengguna ini mempunyai hak akses administrator atau yang biasa disebut role ya. Role admin atau customer gitu. Selanjutnya ada kelas booking. Kelas booking ini merupakan kelas utama dalam sistem karena berfungsi menyimpan seluruh data pemesanan layanan pelanggan. Memiliki atribut ID booking sebagai primary, lalu booking code sebagai kode unik bookingnya. Terus ada ID counter sebagai relasi dengan nomor antrian nanti. Lalu ada customer name, phone, service ID, visit date, estimate service time, WiWi type, status, user ID, created ad, dan juga update ad. Kelas ini punya metode juga yaitu user. Ini untuk mengambil data pemilik booking. Lalu ada service untuk mengambil layanan yang dipilih, jenis layanannya yang dipilih. Lalu barber log untuk melihat jadwal barber yang menangani. Lalu ada scope for date. Nah, ini untuk filter berdasarkan tanggal. Terus ada scope aktif Quiwi untuk mengambil antrian yang masih aktif. Lalu ada metode is aktif juga. Ini untuk mengetahui apakah booking masih aktif atau tidak. Selanjutnya ada kelas service. Kelas services ini digunakan untuk menyimpan seluruh jenis layanan yang tersedia pada barbershop. Nah, ini master layanan ya. Untuk atribut yaitu ada ID service, name, description, duration, price, status, created ad, update ad. Untuk metodenya yang tersedia yaitu bookings untuk mengambil seluruh data booking yang menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya ada kelas Quiwi Counter. Nah, ini sebagai pengelola nomor antrian harian. Jadi ada atribut ID counter, date, last number, created ad, sama update ad. Selanjutnya ada kelas barber log. Kelas barber log ini untuk mencatat proses pelayanan barber terhadap pelanggan yang punya ID, punya atribut ID, booking ID, ID barber capacity, service start, service end, created ad, update ad. Nah, untuk metode yang tersedianya booking untuk mengambil booking yang sedang dia layani. Yang terakhir ada kelas barber capacity. Ini digunakan untuk mengatur jumlah barber yang tersedia atau yang aktif pada setiap harinya. Ini mempunyai atribut ID barber capacity, date, aktif barber, opening time, closing time, created ad, sama update ad. Selanjutnya, Mas Andi. Nah, selanjutnya ada tabel hasil pengujian black box testing login ya. Skenario pengujian yang pertama ada email dan password dikosongkan, kemudian klik tombol login. Nah, ini test case-nya input kosong, maka hasil yang diharapkan sistem menolak login dan menampilkan pesan email dan password wajib diisi.
Selanjutnya ada skenario email diisi, password dikosongkan. Misalkan email diisi user@mail.com, lalu passwordnya kosong, lalu sistem akan menampilkan pesan password wajib diisi. Selanjutnya email dikosongkan, password diisi. Test case-nya, kita coba emailnya kosong, passwordnya diinput 123456678, sistem menampilkan pesan email wajib diisi. Selanjutnya ada email benar, password salah. Misalkan email diisi user@mail.com, lalu passwordnya salah 123, maka sistem menampilkan email atau password salah. Selanjutnya tes email dan password benar. Nah, emailnya diisi user@mail.com, lalu password diisi 1234566 yang merupakan password aslinya, maka sistem akan menghasilkan sistem berhasil login dan menampilkan dashboard sesuai hak akses. Selanjutnya. Selanjutnya ada tabel 2, di sini hasil pengujian black box testing booking antrian. Skenario pengujian yang pertama, semua data booking dilengkapi dengan benar. Misalkan nama Budi Santoso, layanan haircut, tanggal 25 Juni 2025, nomor HP, diisi juga. Hasil yang diharapkan, sistem berhasil menyimpan booking, membuat nomor antrian, dan menampilkan estimasi waktu pelayanan. Skenario pengujian yang kedua, nama pelanggan dikosongkan. Misalkan nama kosong, hanya layanan yang diinput, haircut, tanggal 25 Juni, nomor HP. Sistem akan menyimpan dan menolak menyimpan, sorry, tidak menyimpan ya. Sistem menolak menyimpan dan menampilkan pesan nama wajib diisi. Tes skenario yang selanjutnya, layanan tidak dipilih, jadi hanya mengisi nama, layanan tidak dipilih, tanggal 25 Juni, nomor HP diisi, sistem akan menolak menyimpan juga dan menampilkan pesan layanan wajib dipilih. Tes yang keempat, tanggal kunjungan tidak dipilih, jadi hanya mengisi nama, layanan haircut, tanggal dikosongkan, tidak dipilih, nomor HP diisi, sistem akan menolak penyimpanan juga dan menampilkan pesan tanggal kunjungan wajib dipilih. Selanjutnya yang terakhir, nomor HP dikosongkan, nama Budi Santoso, layanan haircut, tanggal 25 Juni 2025, nomor HP kosong, sistem juga akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan nomor HP wajib diisi. Nah, dari presentasi tadi, kita mengambil kesimpulan, sistem booking dan antrian berhasil dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna menggunakan metode waterfall. Yang kedua, analisis fishbone dan pieces berhasil mengidentifikasi permasalahan pada sistem antrian manual. Yang ketiga, dokumen SRS menjadi acuan dalam perancangan kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta UML sistem. Yang keempat, sistem yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, pengelolaan antrian, dan kualitas pelayanan di XYZ Barbershop. Untuk sarannya, sistem dapat dikembangkan dengan fitur notifikasi WhatsApp, pembayaran digital, dan dashboard analitik. Juga ada pengujian dapat diperluas menggunakan user acceptance testing atau UAT agar sistem lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile untuk meningkatkan kemudahan akses pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem analisis XYZ Barbershop ini. Jika ada salah,
kata dalam pengucapan kami, kita mohon maaf. Terima kasih.